Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu walallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan di mana untuk menciptakan nilai-nilai luhur keluhuran budi dengan tujuan hati ini agar bisa mengesahkan Tuhan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bagaimana caranya kita menghilangkan tutupnya hati, bagaimana cara menghilangkan hijabnya hati kita. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bagaimana caranya agar kita ini keluar dari hijabnya hati, keluar daripada belenggu-belenggunya hawa nafsu. Sebab jikalau tutupnya hati itu masih bercokol di dalam diri kita, jika tutupnya hati itu masih menutupi hati kita, maka sampai kapanpun hati ini tidak akan bisa makrifat terhadap Allah. Hati ini tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Allah. Ya karena hati ini telah ditutupi oleh syahwatul dunia, di mana menyebabkan hati itu menjadi gelap gulita terhadap Allah. Manakala kita selalu bersenang-senang terhadap dunia ini, maka akan semakin tambah tebal, akan semakin menambah kegelapan tutupnya hati kita ini, akhirnya menjadi sebuah penyakit yang saya katakan adalah penyakitnya hati. Jika manusia ini kita selalu hubud dunia, bukan kita semakin tentram hati kita, malah justru hubud dunia itu akan menjadikan hati masuk di dalam lubang-lubangnya neraka. Yang dimaksud hubud dunia itu apa? Hubud dunia itu adalah bermegah-megahan terhadap duniawiyah ini. Hati selalu menghadap dan condong terhadap makhluknya, mencintai harta bendanya, mencintai anak dan istrinya, mencintai pangkat dan jabatannya, mencintai kedudukannya dan lain-lain sebagainya. Itu lebih besar cintanya terhadap makhluk daripada mencintai kepada Allah. Maka hati kita ini bukan semakin tentram, justru hati itu akan semakin gelap.
yang dikatakan di dalam syariat adalah masuk di dalam jurangnya api neraka. Dan hal ini pun pernah terjadi di dalam sejarah nenek moyang kita, yaitu terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Bahwasanya Allah sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan atau sebuah rambu-rambu di mana untuk tidak mendekati buah khuldi apalagi memakannya. Nah, itu kita mengingat sejarah kembali, sejarahnya Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu bagaimana yang terjadi di dalam diri kita sebagai anak cucunya, sebagai keturunannya? Bentuk makan buah khuldinya itu terhadap kita adalah hubud dunia, bermegah-megahan di dalam urusan-urusan duniawiya. Kita bukan hanya mendekati, tetapi kita ini sebetulnya telah memakannya, bahkan mencintainya, serta tidak mau meninggalkannya. Kalau Nabiullah Adam alaihissalam itu hanya satu kesalahannya, tetapi bagi anak cucu Nabi Adam ini banyak yang dilakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan bermegah-megahan, bahkan saing-saingan, terkadang sikut kanan sikut kiri, tidak memperdulikan mana yang benar dan mana yang salah, tidak memperdulikan mana hak dan yang mana yang batil. Tetapi hal ini banyak tidak disadari oleh saudara-saudara kita. Mereka hanya mementingkan tentang urusan-urusan duniawiah saja. Mereka hanya mengurusi tentang urusan-urusan perutnya saja. Bahkan hanya mengurusi hal-hal yang tidak seharusnya itu penting, tetapi dianggap penting. Nah, Nabiullah Adam alaihissalam itu juga dulu mengalami hal seperti itu tatkala di surga, dan akhirnya diusir, diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabiullah Adam alaihissalam ini akhirnya beliau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Nabiullah Adam alaihissalam ini mau bertobat, merasa dirinya telah zalim terhadap Tuhan, merasa dirinya ini ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala pada waktu masih di surga. Akhirnya Nabiullah Adam diampuni oleh Allah dan dikembalikan ke surga oleh Allah. Begitu pula dengan diri kita ini, sebetulnya kita ini adalah merupakan penduduk surga dan bukan penduduknya neraka sebetulnya. Dan yang asli penduduk dunia itu sebenarnya seperti monyet, seperti kadal, kucing, dan lain-lain sebagainya. Itu sebetulnya yang menjadi penduduk dunia itu hanya hewan-hewan seperti itu. Dan kita manusia itu sebetulnya pada hakikatnya adalah penduduknya surga. Lalu kenapa kita ini diletakkan oleh Allah? Hati kita ini seperti sifat-sifatnya binatang tersebut. Ada yang manusia ini sifatnya seperti monyet, sifatnya seperti ular, rakus, bahkan
tidak pernah kenyang, tidak merasa puas. Bahkan terkadang manusia ini tidak hanya memakan uang, tetapi bahkan besi maupun aspal pun itu juga dimakan. Itulah sifat-sifatnya manusia tatkala terbelenggu oleh hawa nafsunya. Karena diri kita ini sebetulnya telah memakan buah kuldi, apa yang telah dicontohkan Nabi Adam dalam sejarahnya. Hati kita telah tertutup dengan syahwatun dunia. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menghilangkan tutupnya hati? Bagaimana mungkin kita ini bisa menghilangkan hijabnya hati kita ini? Lawang terkadang didatangkan ajaran-ajaran kerohanian seperti ini, didatangkan ajaran-ajaran tauhid ilahiyah, mereka itu kebanyakan menolak dan terkadang tidak sedikit yang mengatakan bahwa hal ini adalah salah. Bagaimana mungkin kita bisa ma'rifatullah? Ya tidak mungkin. Kalau mau menghilangkan tutupnya hati, menghilangkan hijabnya hati kita ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan amalan-amalan solehan. Lalu yang kedua, kita harus tahu ilmunya. Yang ketiga, melakukan serta mengerjakannya secara istiqomah. Sehingga jika itu sudah dilakukan dalam bentuk berkholwat, dalam bentuk suhud, meditasi, uzlah, kesah, dan lain-lain sebagainya itu, maka Anda akan bisa sampai ma'rifatullah, menuju melihat dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kalau mau kita ini menghilangkan tutupnya hati, menghilangkan hijabnya hati, tentu yang harus kita lakukan adalah mencari guru akhirat. Bukan sebaliknya kita mencari guru dunia. Karena yang bisa membimbing, mengarahkan hati kita sampai kepada Allah hanyalah guru akhirat. Untuk mendidik, mengeluarkan hati kita dari jeratan hawa nafsu itu. Hanya dengan cara mencari guru akhiratlah Anda bisa menghilangkan tutupnya hati. Sebab hanya beliaulah yang bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah, gunakanlah hatimu untuk selalu bermunajat kepada Allah. Gunakanlah hatimu selalu berzikir kepadanya. Walaupun Anda melakukan berbagai aktivitas apapun, entah Anda mungkin di sawah, mungkin di kantor, ada yang di pasar, bahkan ada yang santai-santai di rumah pun, dalam setiap aktivitas kita harus sibukkan hati untuk berzikir kepada Allah. Yang kami maksud, yang kami sering katakan adalah zikir itu tidak hanya cukup zikir sir, tapi didorong dengan zikir sirul asrar, di mana zikir ini sudah tidak berucap, tidak berlafaz, tetapi hanya diyakini dan diimani bahwa hiduplah yang segala-galanya. Mulai dari su'arul basiroh, merasakan, ainul basiroh, melihat, dan nanti akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri
sampai dengan akul basiroh, melihat dan bertemu kepada Allah. Karena hanya dengan cara berzikir itu, tutupnya hati itu, hijabnya hati akan hilang dengan sendirinya. Lakukanlah secara istiqomah dan secara konsisten sampai ajal menjemput kita. Untuk itu saudara-saudaraku, semoga kita semuanya selalu di dalam dekapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesimpulannya pada hari ini adalah bagaimana cara menghilangkan tutupnya hati, yaitu kita harus selalu bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, yaitu zikir sirul asrar. Karena zikir sirul asrar itu adalah merupakan sebuah kunci untuk bisa bertemu pada Allah. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu bermanfaat, baik bermanfaat di dalam kehidupan laku kita sehari-hari, juga bermanfaat untuk menghadapi sebuah kematian jasad jasmania ini. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.